Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sudah berada di tahap ini. Kami mengangkat judul Sumeneb Sal Living Lab S2L2 Ekosistem Inovasi Sistem Produksi Garam Rakyat berbasis kebijakan adaptif, saintek, dan co-creation untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas garam nasional. Proposal ini kami ajukan untuk program Bestari Saintek tahun 2026. Adapun anggota penelitian kami ini terdiri dari beberapa kampus, yakni saya sendiri, Suci Megawati, berasal dari Universitas Negeri Surabaya dengan kepakaran kebijakan publik. Kemudian ada Ibu Indianti, kepakaran beliau adalah pendidikan kimia dari UNESA juga, dan ketiga ada Ibu Yulia Francisca, teknik mesin dari UNESA juga, dan keempat ada Ibu Ida Sapriani, kampusnya di Sumeneb, beliau dengan kepakaran administrasi publik. Yang kelima ada Ibu Insa Fitri, beliau dari kampus Tronojoyo dengan kepakaran ilmu kelautan. Dan ada Ibu Fitro Tuniswa, kepakaran manajemen publik dari UNESA. Dan yang selanjutnya ada Ibu Lisa Rosdiana Nur, beliau dari ITS, kepakarannya adalah bisnis digital. Terakhir ada Pak Agus Setiawan dari UNESA, beliau adalah tenaga pendidikan yang akan mengurus administrasi riset ini. Riset ini berawal dari permasalahan kunci terkait dengan masalah produksi garam rakyat di Sumeneb. Sebenarnya jika dilihat dari permasalahan garam nasional, ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Sumeneb. Yang pertama adalah ketergantungan pada cuaca. Nah, ini yang jadi masalah ketika cuaca ekstrim. Produksi garam akan sifatnya jadi musiman dan sangat rentan terhadap hujan, El Nino, La Nina, yang menyebabkan fluktuasi produksi tahunan yang tajam. Ini sangat fluktuatif per tahun akibat sangat tergantung pada cuaca, apalagi yang jadi masalah ketika cuaca ekstrim. Dan permasalahan yang kedua adalah produksi dan mutu tidak prediktif. Ini terdapat, kami lihat datanya ya, di tahun 2024 produksinya itu adalah 2.800-an ton, dan itu masih jauh dari target daerah. Target daerah adalah 300.000 ya. Kemudian kualitasnya juga tidak konsisten antar lokasi dan musim. Jadi bisa dikatakan produksinya tidak banyak, tidak memenuhi target daerah, dan tidak berkualitasnya juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian masalah yang ketiga, penggunaan geomembran tidak terstandarisasi. Digunakan geomembran, tetapi adopsi teknologinya tidak terstandarisasi gitu ya. Ada yang paham, ada yang belum merata gitu. Terkait dengan percepatan kristalisasi teknologi ini berbasis tidak berbasis dengan SOP, tidak ada standar operasional prosedurnya, sehingga efisiensi dan kualitas garam juga sangat bervariasi. Nah, ini tim kami tadi ada dari kimia dan dari ilmu kelautan yang akan akan memberikan pemahaman terkait bagaimana meningkatkan kualitas garam. Kemudian yang ada tadi tim kami dari teknik yang akan membuat alat teknologi terutama terkait dengan geomembran ini. Kemudian permasalahan yang keempat, gitu ya, nanti lebih detailnya akan kami jelaskan lagi. Keempat adalah kelembagaan KUGAR, kelompok kelompok tani garam dan koperasi garam, ini lemah sebagai data hub. Sebenarnya KUGAR ini bertugas sebagai data hub yang berfungsi untuk mencatat agregasi pengolahan data produksi sehingga perencanaan produktif
dan sehingga perencanaan produksinya bersifat intuitif. Ini bisa dikatakan Cougar perlu dioptimalkan lagi capacity building-nya akibat ketika Cougar-nya lemah, maka produksi, mutu, serta harga juga akan ikut terpengaruh gitu ya. Petani garam ini tidak punya posisi tawar yang kuat, yang mungkin bisa membantu mereka, terutama pada ini yang kelima ya, masalah kunci yang kelima adalah kebijakan dan harga tidak berbasis data. Nah, misal pada tahun 2025 ini harga garam turun Rp600 per kilo, dan ini tentu saja merugikan petani garam. Namun mau bagaimana lagi, real time-nya adalah mereka mutunya kurang, ditambah selain ini juga petani garam diliputi permasalahan tengkulak dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak punya panen tapi tidak berasa panen gitu. Produksi. Nah, pada kebijakan dan harga berbasis data ini, permasalahan ini akan kita coba selesaikan. 5 permasalahan ini kami tim berembuk dan memberikan sebuah solusi. Ada 4 solusi yang kami tawarkan. Solusi utama dari 5 persoalan tadi itu kami menyebutnya sebagai Sumeneb Cell Living Lab S2L2, di mana dalam S2L2 ini nanti di dalamnya adalah ekosistem dengan inovasi produksi garam rakyat yang dikembangkan langsung di lingkungan nyata, berbasis sains, teknologi, co-creation, multi pihak, dan kebijakan adaptif yang berbasis data. Adapun 4 solusi utama yang ditawarkan, yang pertama adalah smart teknologi. Smart teknologi ini berupa kami akan menghasilkan 3 produk gitu ya, di mana dalam smart teknologi ini anggota tim kami tadi yang berasal dari teknik punya kemampuan untuk yang ini, persoalan ini, Smart Sampel Kit SSPK. Ini nanti isinya ada sensor salinitas, suhu, iklim, dan mikro. Nah, selain itu, geomembran yang sudah ada kita upayakan untuk terstandar dan SOP teknis berbasis data, dan dilengkapi dengan SOP teknis yang tentunya berbasis data, karena selanjutnya kami juga akan membuat sebuah sistem data yang disebut Regional Cell Intelligence System atau RSIS. Ini semuanya real time data atau ini menggunakan Internet of Things gitu ya, yang kemudian nanti isinya ini pada bagian kedua yang kami tawarkan data sistem, ada data produksi, mutu, terintegrasi dan prediktif, real time, penentuan harga dan sebagainya real time bisa diketahui dalam RSIS ini. Selain itu, di smart teknologi juga dilengkapi dengan decision support untuk waktu panen dan mitigasi cuaca. Kami tim akan memberikan sebuah support pengambilan keputusan untuk waktu panen, mitigasi cuacanya, dan sebagainya. Nah, ini secara teknis akan membantu petani garam. Selain teknis, kita juga menyentuh unsur kelembagaan sesuai dengan permasalahan yang telah diungkapkan slide pertama tadi. Dalam kelembagaannya ini perlu dikuatkan, perlu capacity building Cougar, karena dia ini adalah community gitu ya. Nanti data produksi ada di Cougar. Konsolidasi produksi, mutu, dan produksi sehingga ada peningkatan posisi tawar petani. Peningkatan posisi tawar petani dalam arti
Kugar ini mengambil peran, sebagai paling tidak Kugar punya peran dalam penentuan harga di pasar, dalam, melepas eee, rantai kesusahan petani garam dengan tengkulak dan sebagainya. Yang keempat, ini yang terakhir, unsur kebijakan. Kami juga akan menyentuh bagian kebijakan, apa yang telah dikerjakan tadi melalui membuat sebuah produk, melihat data yang ada, menguatkan lembaga. Ini kemudian kita rangkai dalam sebuah kebijakan yang kami sebut Policy Support System berbasis RSIS, yang akan kami serahkan kepada pemerintah daerah untuk pemerintah daerah tindak lanjuti dimasukkan dalam perencanaan pembangunannya, paling tidak sudah menjadi rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah di Sumeneb yang di mana kebijakan tersebut akan kami, susun sesuai dengan naskah kebijakan, standar naskah kebijakan, sampai pada rencana aksinya yang kami akan buat teknis, di mana pemerintah daerah akan mudah mereplikasikannya. Perencanaan produksi harga intervensi, eee, yang pro petani, kira-kira seperti itu, yang kemudian juga dalam kebijakan ini kita akan berbicara bagaimana sinkronisasi daerah dan nasional dalam swasembada garam. Dalam swasembada garam itu tentu saja, dibutuhkan sinkronisasi antara, kebijakan pusat dan daerah. Nah, inilah 4 solusi utama yang kami tawarkan, sehingga kalau kita lihat output-nya baik di TRO dan NTRO-nya, untuk TRO itu yang pertama, eee, kami akan menghasilkan perwarupa sistem S2L2 ini lengkap, ada sensor, Internet of Things-nya, ada RSIS-nya yang tadi ya, ada geomembran dengan, GHz. Kemudian yang kedua ada laporan teknis validasi sensor dan algoritma prediksi panen, yang tadi kami sampaikan juga bahwa data yang kemudian dilengkapi sensor yang algoritmanya, dapat memprediksi panen, kapan cuaca buruk dan segala macam gitu, ketika cuaca buruk apa yang dilakukan. Dan yang ketiga ada SOP teknis produksi garam berbasis data. Kemudian yang keempat ada dataset rutinitas suhu, mutu, produktivitas. Ini database RSIS. Kemudian yang kelima adalah laporan akademik dan policy brief. Laporan akademik ini yang nanti naskah kebijakan dan policy brief-nya yang semuanya terkait dengan apa, langkah-langkah sampai rencana aksi yang dapat diimplementasikan di daerah, ditindaklanjuti atau direplikakan. Kemudian untuk jenis output NTRO-nya, yang pertama ada pelatihan dan modul peningkatan kapasitas petani garam. Di sini nih, kami akan melatih literasi teknologi dan, tentu saja, pengetahuan untuk peningkatan mutu kualitas garam. Kemudian yang kedua adalah model ekosistem hidup Sumeneb Living Lab ini, ada peta aktornya, prosesnya, dan segala macam kerangkanya. Ini, sebenarnya sudah lengkap di proposal, cuma kami tidak bisa menjelaskan semua karena waktunya terbatas. Yang ketiga adalah laporan sosial adopsi teknologi, ini untuk, studi sosial, adopsi teknologinya bagaimana, respon petaninya bagaimana. Yang keempat ada media, diseminasi, ini dalam bentuk video dan segala macam, eee, media sosial agar memudahkan, edukasi publik ke, masyarakat yang lain gitu ya, yang di luar, mitra sasaran kami. Yang kelima adalah mekanisme kontrak pada PT Garam dan Kugar offtake model. Artinya gini, kami tim akan berusaha membuat draft kontrak dan model harga premium. Ketika hasil panen sudah bagus, berarti kita juga petani maksudnya bisa meminta harga yang lebih premium gitu ya. Ada kualitas, ada harga. Nah, Kugar Kugar dalam hal ini, eee, sebagai
yang sebagai penghubung dengan PT Garam, tentu juga harus punya bargaining gitu ya. Nah, bargaining ini ya kami bentuk dalam sebuah kontrak dan model harga premium yang mungkin nanti gugarnya bisa sampaikan kepada PT Garam demi keberlanjutan ekonomi petani dan kepastian pasar, dalam arti ya harga juga harus melibatkan mereka, ketika prosesnya gitu, proses penentuan harga melibatkan gugar, mewakili, petani demi kesejahteraan petani. Ini bentuk, pendekatan living lab-nya, ekosistem map-nya nantinya ada di mana di sini pelakunya ada petani garam, ada Kugar, koperasi, kemudian ada akademisi yang tadi kami berasal dari UNESA, ITS, Trunojoyo, dan, satu kampus, lokal yang ada di Sumeneb, sesuai dengan persyaratan Mitra Saintek. Kemudian ada, pemerintah daerah, ujung dari semua ini adalah masukan kepada pemerintah daerah yang harapannya pemerintah daerah masukkan ke dalam perencanaan pembangunannya, regulatornya atau penggunaan kebijakan, dan optakernya adalah PT Garam, penentu standar mutu dan intervensi harga. Nah, inilah kira-kira yang begini model pendekatan living lab, ekosistem map yang kami maksud. Untuk keberlanjutan dan exit strateginya. Strategi keberlanjutannya adalah yang pertama, pengelolaan produk yang dihasilkan, RASIS dan lain sebagainya, tadi ada 3, akan diserahkan kepada Kugar dan Pemda. Jadi alih kelola sistem pasca program, pembiayaan operasional melalui iuran atau APBD, integrasi sistem ke daerah, data ke daerah. Kemudian untuk pelembagaan SOP produksi garam premium, SOP yang telah disusun tadi juga berbasis data ditetapkan sebagai standar di daerah. Ketika pemerintah daerah melihat cocok mungkin dijadikan sebagai standar daerah dan digunakan sebagai rujukan pelatihan dan pengawasan mutu. Yang ketiga, kontrak industri berbasis mutu. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi di depan ya, salah satu solusinya adalah Kugar ini punya kontrak terkait dengan skema optek kepada PT Garam. Nah, kontraknya itu yang punya bargaining position yang sama, Kugar mewakili kesejahteraan petani untuk insentif harga dengan garam premium, jaminan pasar jangka menengah dan panjang, dan yang keempat, replika program segar, scaling dan replication. Maksudnya ketika ini sudah berjalan dengan baik, paling tidak ini bisa dilakukan juga, diperluas di kecamatan lain di Sumeneb dan Pulau Madura pada umumnya, Sumeneb pada khususnya. Adaptasi model living lab sesuai konteks lokal. Ketika diadaptasi, konteks lokal tetap dimasukkan dan ada dokumentasi atau toolkit replika. Inilah strategi keberlanjutannya. Adapun exit strateginya, pada tahun terakhir, peran tim pelaksana pada tahun terakhir, peran ini bergeser dari operator ke fasilitator. Tim peneliti akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kugar dan Pemda, tetapi tidak ditinggal namun kita sebagai fasilitator yang bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi dampaknya. Apa yang mereka lakukan, kita monitoring, evaluasi dampaknya, serta transfer pengetahuan dan sistem ke mitra lokal. Akhirnya, dapat kami sampaikan bahwa inti nilai dari S2 L2 itu adalah ada 4 nilai yang akan kami berikan, kami tawarkan. Yang pertama, dari produksi intuitif, yang tadinya produksinya intuitif akan berubah menjadi produksi prediktif berbasis data S2 L2. Jadi tidak intuisi lagi gitu ya, tapi sudah prediktif tapi basisnya data yang mentransformasikan sistem garam rakyat melalui integrasi sensor, data real time, dan pengambilan keputusan yang adaptif. Yang kedua,
Inti nilai yang dapat ditawarkan adalah dari intervensi parsial menjadi solusi sistemik. Kalau tadinya intervensi setiap ada permasalahan itu per bagian, ini kami solusikan adalah solusinya sistemik. Sistemik itu menghubungkan antara teknologi, kelembagaan petani, pasar industri, dan kebijakan dalam satu ekosistem disebut living lab ini. Yang ketiga, dari petani sebagai objek, petani yang tadinya objek saja, eh, kami ajak untuk sebagai co-kreator. Co-kreator ini dirancang, diuji, disempurnakan bersama petani di lingkungan produksi nyata. Mereka adalah pemeran utama saat direncanakan, diuji, dan disempurnakan. Sehingga nanti hasilnya tetap mereka nikmati, tetap mereka gunakan. Yang keempat, dari ketergantungan impor. Tadinya impor itu garam kita impor, harapannya ya, ini jangka panjang gitu. Harapannya lab ini mendukung ketahanan garam nasional. Ketika kita punya andil dalam ketahanan garam nasional dengan meningkatkan produktivitas, mutu, stabilitas secara berkelanjutan yang akhirnya mungkin dapat mengikis ketergantungan pada impor. Maka dari itu, mengapa S2L2 layak didukung? Ada 4 alasan kenapa kami layak didukung. Yang pertama, ini berbasis kebutuhan real di lapangan dan bukti data. Ini yang dibutuhkan petani garam kita, real di lapangan, dan data tadi sudah kami paparkan gitu ya. Di proposal juga lengkap sumber datanya. Kemudian yang kedua, sejalan dengan agenda nasional. Pada agenda nasional, swasembada garam adalah agenda nasional, digitalisasi sektor primer, mendigitalkan sektor primer, dan evidence based policy. Dan ini juga sangat penting. Yang ketiga, memiliki model replika dan keberlanjutan yang jelas. Apa yang kami tawarkan ini akan mudah direplika gitu ya, dan keberlanjutannya juga jelas. Yang keempat, menghasilkan TRO dan NTRO yang terukur berdampak. Tadi saya sudah jelaskan TRO-nya bagaimana, NTRO-nya bagaimana, dan itu terukur serta berdampak. Besar harapan kami, usulan proposal kami dapat didanai pada program Mitra Saintek. Demi apa yang telah kami paparkan tadi, semoga dapat kami implementasikan untuk mendukung petani garam kita, serta mendukung swasembada garam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.